Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 4 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Egan Endi Wasta. Yang kedua, Nurlela. Yang ketiga, Muhammad Hasbi. Dan yang terakhir, Juriati. Materi yang akan kami presentasikan berjudul Komponen Arsitektur Enterprise. Sebelum itu, mari kita cari tahu terlebih dahulu, apa sih arsitektur enterprise itu? Nah, definisi arsitektur enterprise itu adalah cara untuk menggambarkan model operasional bisnis, otomasi, hingga infrastruktur teknologi informasi pendukungnya untuk mewujudkan keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Kita sekarang sudah mengetahui definisi dari arsitektur enterprise. Sekarang kami akan membahas apa saja yang termasuk dalam komponen-komponen arsitektur enterprise itu. Yang pertama adalah arsitektur bisnis. Menurut TOGAF menjelaskan bahwa arsitektur bisnis menggambarkan strategi produk atau jasa, organisasi, fungsional, proses, informasi, dan aspek geografis lingkungan bisnis. TOGAF menyebutkan bahwa arsitektur bisnis merupakan persyarat untuk pekerjaan arsitektur di setiap bidang, data, aplikasi, dan teknologi. Dalam istilah praktis, arsitektur bisnis juga sering diperlukan sebagai sarana menunjukkan nilai bisnis dari pekerjaan berikutnya dan merupakan kunci dari stakeholder dan laba atas investasi untuk para stakeholder untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kerja berikutnya. Dan menurut Mark McGregor ada 7 langkah untuk arsitektur bisnis. Yang pertama, ada create and culture. Yang kedua, capture and collect. Yang ketiga, connect and communicate. Yang keempat, ada collaborate and consume. Yang kelima, ada customer and coordination. Yang keenam, ada control and complete. Dan yang terakhir ada change and complete. Dari 7 langkah tersebut akan menjadikan organisasi Anda seperti lem yang lengket, di mana semua elemen akan fokus untuk mendukung dan membantu bisnis. Dengan konsep seperti itu, maka bisnis dalam organisasi akan lebih cepat tumbuh dan berkembang, serta semua orang dalam organisasi merasa punya tanggung jawab besar terhadap bisnis perusahaan. Kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu arsitektur informasi. Dalam sebuah desain multimedia yang baik, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah arsitektur informasi. Arsitektur informasi akan membantu user untuk menemukan informasi yang dibutuhkannya dengan lebih mudah dan cepat. Beberapa tipe arsitektur informasi yang sudah umum digunakan oleh berbagai aplikasi multimedia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu linear atau sekuensial. Pada tipe aplikasi linear atau sekuensial, tipe ini sering digunakan pada aplikasi yang memiliki informasi yang tidak terlalu banyak jenisnya dan sifatnya setara. Yang kedua, yaitu network atau web. Pada tipe aplikasi network atau web, tipe ini sering digunakan pada aplikasi yang memiliki banyak informasi dan memiliki level informasi yang setara. Selain bentuk arsitektur informasinya, hal lain yang perlu diperhatikan dalam struktur informasi dalam suatu web atau aplikasi yaitu 2 isu struktural berikut. Yang pertama adalah kedalaman. Kedalaman dan struktur informasi menunjukkan semakin spesifiknya informasi yang bisa didapatkan oleh user melalui web atau aplikasi tersebut. Yang kedua, keluasan. Keluasan struktur informasi menunjukkan banyaknya kategori yang dimiliki oleh web atau aplikasi tersebut. Komponen yang ketiga yaitu arsitektur teknologi. Adalah blueprint sistem yang dibangun, diimplementasikan dan di-maintenance yang digunakan untuk menjelaskan dan menunjukkan bagaimana organisasi IT dan elemen manajemen informasi bekerja sama untuk efisiensi dan mendukung tujuan dari organisasi. Mengapa perlu arsitektur teknologi? Di sini terdapat beberapa keuntungannya. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan dalam sharing dan efisiensi dalam proses untuk menghasilkan informasi. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kebutuhan dari bisnis. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya dikarenakan skala ekonomi dan sharing sumber daya.
Dan komponen yang terakhir yaitu adalah arsitektur aplikasi, merupakan salah satu dari beberapa domain arsitektur yang membentuk pilar-pilar arsitektur perusahaan. Arsitektur aplikasi menggambarkan perilaku aplikasi yang digunakan dalam bisnis, berfokus pada bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan pengguna. Ini difokuskan pada data yang dikonsumsi dan diproduksi oleh aplikasi daripada struktur internal mereka dalam manajemen portofolio aplikasi. Aplikasi dipetakan ke fungsi dan diproses bisnis serta biaya, kualitas fungsional dan kualitas teknis untuk menilai nilai yang diberikan. Strategi arsitektur aplikasi melibatkan memastikan aplikasi dan integrasi selaras dengan strategi pertumbuhan organisasi. Jika sebuah organisasi adalah organisasi manufaktur dengan rencana pertumbuhan cepat melalui akuisisi, arsitektur aplikasi harus cukup gesit untuk mencakup sistem warisan yang diwariskan serta sistem pesaing besar lainnya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari kami, kelompok 4, dan terima kasih.